Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, otoritas junta militer di Myanmar kini tengah mencari bantuan dari komunitas internasional. Hal ini terjadi seiring dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di negara tersebut. Hal ini terungkap dalam rapat yang digelar Rabu 28 Juli 2021 yang bertemakan rapat koordinasi untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat internasional. Mengutip media setempat, pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan Myanmar harus mencari bantuan dari dana tanggapan COVID-19 yang dibentuk oleh ASEAN maupun negara sahabat. Negara yang dilanda kekacauan sejak kudeta 1 Februari lalu memang tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Rumah sakit dikabarkan penuh dan banyak staf medis yang berhenti bekerja sebagai bentuk protes pengambil alihan kekuasaan sipil oleh militer. Sementara dalam catatan World Matter per 28 Juli kemarin, Myanmar mencatatkan 4.980 kasus baru dengan 365 kematian. Angka penambahan kasus harian pun terus naik dan puncaknya terjadi pada 14 Juli lalu yang mencapai 7.000 kasus lebih. Secara total, Myanmar sudah mencatatkan 284.099 kasus COVID-19 dengan total kematian mencapai 8.210 orang. Ya, sementara itu selain pandemi COVID-19, kini para petinggi negara di seluruh dunia termasuk Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati tengah khawatir akan ancaman dunia lainnya, yaitu perubahan iklim. Hal ini dibuktikan dengan beragam penelitian dari para ilmuwan di dunia. Sebanyak 14.000 ilmuwan dunia menyebutkan bahwa bumi saat ini mendekati titik krisis iklim yang sangat mengkhawatirkan. Mengutip Al Jazeera, para peneliti ini menandatangani sebuah inisiatif yang menyebutkan bahwa negara-negara secara konsisten gagal mengatasi eksploitasi berlebihan terhadap bumi yang menjadi akar penyebab krisis. Dalam jurnal Bioscience disebutkan telah terjadi lonjakan bencana terkait iklim termasuk banjir di Amerika Selatan dan Asia Tenggara, gelombang panas dan kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Australia dan Amerika Serikat, serta topan yang menghancurkan sebagian wilayah di Afrika dan Asia Selatan. Dalam mengemukakan peringatan ini, ilmuwan berkaca kepada beberapa fenomena termasuk deforestasi, emisi gas rumah kaca, ketebalan gletser, dan luas es laut. Sebelumnya, kekhawatiran ini juga sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani yang menyebutkan bencana perubahan iklim bisa berdampak parah seperti pandemi COVID-19 dan tidak bisa dihindari oleh seluruh negara di dunia. Ya, di informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo berbicara tentang disrupsi atau perubahan besar-besaran akibat inovasi teknologi, termasuk di bidang jasa keuangan dan juga perbankan. Presiden menyebutkan kondisi ini pun dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 yang merupakan rangkaian dari serial disrupsi. Presiden menyebutkan untuk sektor perbankan, disrupsi telah terjadi sejak hadirnya financial technology atau fintech dan berbagai macam sistem pembayaran elektronik atau e-payment. Menurut Presiden, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan terkait landscape sosial budaya, landscape ekonomi maupun politik akibat revolusi 4.0. Situasi ini pun tidak terhindarkan mulai dari kehadiran teknologi cloud computing, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, dan lainnya. Meski demikian, Presiden optimis kondisi saat ini akan tetap membuka peluang kerja baru untuk masa kini dan masa yang akan datang. Di satu sisi, Presiden menilai Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Dan bahkan ia memprediksi nilai ekonomi dan transaksi digital Indonesia akan menjadi yang terbesar di wilayah Asia Tenggara dalam 10 tahun ke depan. Di sepanjang 2020, nilai transaksi digital di Indonesia mencapai 253 triliun rupiah dan di tahun 2021 diprediksi akan meningkat menjadi 330,7 triliun rupiah.
Di informasi berikutnya yang juga menarik perhatian dari para pembaca CNBC Indonesia, pemerintah Australia bekerja sama dengan maskapai Qantas akan mengatur penerbangan pulang ekspatriat dari Indonesia. Dan tercatat hampir 800 warga negara Australia mendaftar untuk pulang kampung keluar dari Indonesia. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan bahwa pihaknya mencari semua opsi yang tersedia untuk membantu warga Australia di Indonesia, khususnya bagi warga yang rentan untuk kembali ke negaranya. Kerjasama dengan Qantas dilakukan karena pengurangan besar-besaran dalam penerbangan komersial oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia, sehingga harga layanan penerbangan Jakarta ke Sydney melambung melebihi $12.000 Australia. Dilaporkan sekitar 780 warga Australia, termasuk warga negara dan penduduk tetap di Indonesia saat ini terdaftar di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan ingin kembali dan sementara 350 diantaranya dianggap rentan. Australia bukan negara pertama yang membantu warganya keluar dari Indonesia. Sebelumnya ada Jepang, Korea Selatan hingga Arab Saudi yang melakukan hal yang sama. Data imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta mencatat ada sekitar 16.790 WNA yang keluar dari Indonesia selama periode 1 hingga 23 Juli 2021. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dan